Udah kayak iblis levelnya. Jadi bentuknya mereka tuh bertanduk. Ini bertanduk dia. Kalau lo tahu Baphomet nggak sih bang? Aduh, enak sih bang sumpah. Jadi dia buka mulutnya, terus dari mulutnya tuh keluar kayak air liur. Terus jatuh ke makanannya. Ngalir sih sebenarnya. Oh, ngalir. Kayak air terjun dia. Assalamualaikum teman-teman, baik lagi bareng gua Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang kemarin baru cerita nih tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Ini dia. Halo Bang Bayu. Halo bang. Apa kabar nih? Baik nih. Aduh, makasih banget nih udah mau kesini lagi nih untuk Ya. menceritakan sesuatu. Kira-kira mau bawain cerita tentang apa nih Bang? Mungkin banyak orang bertanya-tanya sejak kapan sih gue kayak gini ya? Mungkin gue mau cerita dari awalnya aja sih. Oh gitu. Oke, tahan dulu ya Bang ceritanya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Oke, langsung aja kita masuk waktunya cerita horor. Nah, jadi gimana nih Bang? Coba boleh ceritain deh. Iya, jadi awalnya sebenarnya gue nggak pernah minta sih. Gue nggak pernah minta untuk jadi ya seperti inilah. Jadi ya awalnya itu sebenarnya gue nggak tahu kalau ternyata gue dikasih kelebihan sama Allah seperti ini, itu aja sih. Nah, awal mula gue bisa ngeliat mereka itu di umur sekitar 6-7 tahun sih. Jadi sekitar tahun 2003-2004 lah. Nah itu kan dulu zaman dulu banget tuh kan ada, ini kemarin kan baru launching juga tuh yang filmnya diangkat nih jadi film bioskop tuh, sinetronnya tuh, Mumun tuh kan. Jadi dulu kan itu ya. masih zaman-zamannya film Mumun tuh. Itu kan gue takut banget sih sama filmnya gitu kan, sama sinetronnya. Jadi satu ketika itu gue pertama kali ngeliat mereka itu di usia segitu kan. Jadi gue ingat, jadi kalau di keluarga itu ada kayak waktu itu ada kebiasaan nih kalau misalnya kita malam minggu gitu kan, ada bakar-bakar gitu kan, bakar-bakar jagung gitu kan. Nah jadi waktu itu singkat cerita kan sekitar jam 8-an malam tuh, gue ingat banget gue masuk waktu itu, gue dari dalam nih lagi nonton TV. Nah tiba-tiba nih pindah channel. Nah pas pindah channel ini pas iklan Mumun tuh. Akhirnya gue lari takut kan ke depan nyusulin bapak gue yang lagi, dia tuh lagi bikin api buat bakar-bakaran. Nah jadi di depan rumah gue nih jadi kayak ada teras. Nah di teras ini ada bangku nih dari bangku panjang dari bambu. Kalau orang Jawa bilang namanya lincak. Nah gue duduk di lincak tuh kan, bapak gue lagi di depan nih, depan halaman nih. Nah halaman gue kebetulan tuh agak luas kan. Nah habis halaman tuh depan ini ada jalan aspal nih. Nah ada jalan. Nah samping kanan rumah gue ini sawah. Jadi sawah ya lumayan luas istilahnya, maksudnya sawah. Habis itu di tengah-tengah sawah ini ada rumah satu nih. Ya dihuni juga ada penghuninya gitu kan. Jadi tapi di jalan ini nih sama sekali nggak ada lampu. Jadi dari lampu terakhir di sekitar situ tuh di depan rumah gua di pojokan nih. Berarti sekitar situ yang nggak ada lampu gelap banget tuh ya? Iya gelap banget sampai rumah satu yang di tengah sawah itu baru ada lampu lagi. Nah jadi di kanan rumah gua ini sebelum sawah ini ada kayak parit gitu lah, ada sungai kecil gitu kan buat pengairan. Nah terus itu kan ada jembatannya tuh. Nah singkat cerita nih bapak gue tiba-tiba masuk ke dalam, gue di depan sendirian kan. Kamu sini dulu ya, bapak mau masuk dulu gitu kan. Oh iya gitu kan. Pas gue duduk di depan, tiba-tiba nih dari arah jembatan kecil nih ya, jembatan yang parit tadi itu kan. Nah itu ada yang loncat nih. Gue masih ingat banget tuh, dia loncat dari arah jembatan nih, loncat, dan itu bentuknya pocong. Sama persis yang tadi lu lihat iklan itu.
bentuknya. Cuman gue nggak ngeliat mukanya aja, tapi jadi gue ngeliat dia tuh dari samping, Tapi persis tuh. persis. Cuman ya kayak gitu dia. Tapi dia tinggi apa Tinggi, tinggi tinggi, banget. tinggi nggak tinggi banget sih, mungkin ya sekitar manusia biasa Oh, gitu kan. manusia biasa. Gue kira kan ada orang iseng gitu kan, Hmm. orang iseng nakut-nakutin gue gitu kan. Nah itu gue inget banget tuh, dia tuh loncat. Nah samping rumah gue ini kan ada rumah tetangga nih. Iya. Nah dia tuh buka toko material gitu kan. Hmm. Nah di ujung tokonya ini kan ada lampu nih. Hmm. Gue tungguin nih di sini nih, siapa sih nih, orang apa bukan gitu kan. Hmm. Gue tungguin, dia loncat, nah sampai ujung nih. Hmm. Nah sampai ujung ini, gue cuma ngeliat belakangnya putih, kain putih, tapi ada kayak bekas-bekas tanah gitu kan. Nah gue di situ Tapi nggak tetap ada kuncupnya tuh. Nah kuncupnya itu kayak kuncup tapi nggak berdiri, jadi kayak kuncupnya tuh ke muka gitu kan. Oh, kayak Jadi setiap dia loncat tuh kuncupnya naik turun, Iya, naik nutupin turun, muka, nutupin atas muka. bawah kayak gitu, gitu kan. Tapi kayak manusia, tapi kayak bukan gitu kan. Nggak, istilahnya loncatnya tuh stabil gitu kan. Anjir. Jadi waktu itu gua nggak pikiran aneh-aneh sih. Gue masih ingat banget itu karena itu kejadian pertama kan dalam hidup gua kan. Begitu sampai ujung, udah kayak nggak ini lagi kan, nggak. Gue nggak ngomong apa gue juga, udah paling orang iseng gitu doang kan, namanya anak kecil gitu kan, masih umur segitu, nggak mikir aneh-aneh lah. Nah suatu ketika kejadian lagi nih, waktu itu gue masih SMP kayak lo nggak salah deh, SMP. Gue tidur kan sama bapak gue nih di ruang tengah nih depan TV waktu itu. Nah pas malam-malam tuh tiba-tiba gue kebangun, lihat ke dalam apa ya, misalnya itu kan gue di ruang TV, nah ada ruang tengah kan. Terus sekitar jam berapa tuh? Sebenarnya waktu itu gue nggak tahu jam karena emang posisi gelap. Maksudnya waktu gue tidur gelap, ruang tamu juga gelap kan, TV juga nggak nyala gitu kan. Cuman emang di ruang tengah itu ada lampu tidur gitulah, lampu kuning gitu kan. Nah gue lihat tuh ke arah ke arah ruang tengah kan. Gue lihat di situ benar-benar jelas ada poci lagi berdiri gitu kan. Sekarang di rumah gitu ya? Di dalam rumah, ini dalam rumah gitu kan. Dalam rumah gitu. Anjir. Waktu itu yang gue pertama kali rasain adalah gue nggak bisa ngomong, gue manggil bapak gue nggak bisa gitu kan. Kaku gitu. Kaku, bener-bener kaku, kayak bisa ngomong gitu. Tapi ya, manggil pak, tapi nggak ada suaranya gitu kan. Akhirnya gue coba maksain tidur gitu kan, tapi gue kayak pengen melek mulu. Gue ngeliat ke situ, aduh udah tidur. Akhirnya gue bisa tidur. Paginya gue ceritain nih kalau gue semalam melihat pocong berdiri di sini gitu kan. Bisa detailin gak tuh bentuk mukanya gimana atau gimana gitu? Yang jelas kayak ya kain kafannya udah inilah, udah agak lusuh. Nah, mukanya tuh hitam gitu kan. Gosong gitu. Iya. Tapi nggak ada matanya. Oh, nggak ada matanya? Nggak ada matanya, nggak ada hidungnya. Rata gitu? Iya. Gue ceritain ke bapak ibu gue dan mereka nggak percaya gitu kan. Oh ya udahlah, mungkin kamu cuma halusinasi gitu. Oh ya udahlah. Itu kan ya namanya masih anak segitu kan. Nah tapi semakin dewasa akhirnya ya semuanya istilahnya gue semakin sering ngeliat mereka gitu kan. Awal-awal gue ngeliat ya itu poci kan. Terus habis itu ngeliat depan rumah nih ada pohon jati. Nah di pohon jati ini ternyata ada yang nungguin. Bentuknya tuh genderuwo gitu, tapi dia emang gak jahil sih. Itu lo benar-benar lihat tuh? Benar-benar jelas. Di pohon jati itu? Iya, mau siang mau pagi kalau gue di rumah pasti gue ngeliat. Oh ada siang juga ya? Ya sebenarnya kan mereka nggak berpindah-pindah gitu kan, maksudnya mereka tetap di situ. Cuman power mereka ketika siang itu memang beda sama malam, itu aja sih. Ibarat kata siang di mereka itu malamnya di kita. Nah, kalau malamnya di kita, itu siangnya buat mereka gitu. Jadi dimensinya ini kebalik, istilahnya gitu. Aktivitasnya lebih makanya kuat malam gitu ya? Iya. Dan istilahnya mereka mau wujudkan nih ke orang yang memang biasa-biasa aja, maksudnya yang memang tidak bisa melihat mereka ya. Sebenarnya mereka membuat apa ya, butuh energi yang tinggi banget lah istilahnya. Dan istilahnya habis nampakin itu ya udah, habis itu dia nggak bisa nampakin lagi mungkin sekitar sebulan lah, ada yang
seminggu, ada yang beberapa hari, tergantung dari power mereka sendiri, gitu aja sih. Dan singkat cerita, ternyata poci yang gue lihat di dalam rumah sama yang di depan rumah, dia adalah istilahnya penunggu situ, penunggu di luar rumah sih sebenarnya. Dia di pagar rumah gue. Jadi kalau ada orang niat jahat, dia bakal ngeliat itu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dia benar-benar penunggu rumah lu tuh sebenarnya itu si poci. Iya, tapi dia di depan rumah, di pagar. Cuman dia kalau misal ada orang niat jahat, dia bakal wujudin seperti itu. Tapi kalau orang sebenarnya wujud aslinya bukan itu, wujud aslinya itu kakek. Cuman dia memang ya namanya jin bisa berubah sesuai ke hati dia kan. Dan di depan rumah tuh juga ada istilahnya ada bunga anggrek, dan di situ disukai sama Mbak Kun. Emang ada Mbak Kunnya juga di situ. Sorry, gue potong. Lu bisa lihat dia wujud aslinya kakek-kakek itu pas waktu kapan? Itu gue bisa ngelihat dia full wujud kakek mungkin sekitar 2017-an lah. Oh, lu udah mulai dewasa gitu lah ya. Udah dewasa, udah mulai terbiasa dengan mereka dan udah bisa komunikasi. Istilahnya ya udah dari situlah aku pengen lihat dong wujud asli gitu kan. Nah, jadi wujud aslinya itu sebenarnya kan ada doanya khusus. Nah, jadi waktu yang gue lihat kakek-kakek sebenarnya emang seringnya gue lihat kakek-kakek bukan bentuk poci kan. Cuma satu ketika gue komunikasi gini-gini, dia cuman ketawa gini, hehe. Dalam bahasa Jawa sebenarnya ngomongnya kan. Sakjane kowe wis ngerti. Awis nampak kene kowe kesombien. Sebenarnya saya udah tahu. Jadi kayak dia ngasih tahu sebenarnya gue udah tahu gitu loh. Kalau dia udah nampakin gue sejak dari lama gitu kan. Ah, siapa? Kowe kelingan ra pas cilik. Biyen aku tau nampak kayak kowe. Wujudku dhewe iki. Wujudku apa sih tak pikir ki? Oh, jadi dia kayak aku pernah nampakin kamu waktu kamu kecil. Dan waktu itu wujudku adalah sesuai apa yang dipikiran kamu. Karena mungkin karena lihat iklan Mumun itu kan. Ya, mungkin dari situ dia makanya mewujudkan itu gitu kan. Oh, ternyata jin ini mereka nggak punya bentuk asli sebenarnya kayak. Tapi mereka bisa mewujudkan apa sesuai yang kita pikirkan gitu kan. Sugesti gitulah ya. Ya, ada yang punya kemampuan seperti itu gitu kan. Maksudnya mereka juga bisa berubah sesuai yang kita, tapi ada juga yang memang bentuknya genderuwo, kuntilanak. Jadi ya kayak gitu, mereka bisa ngelihat apa ya, bisa berubah wujud sesuai dengan insting mereka lah. Nah, ngomongin soal ini, gue pernah kejadian tuh bang. Jadi waktu itu gue pernah ngerantau kan kuliah di salah satu di kota di Jawa lah. Nah itu istilahnya kan gue punya pacar tuh, sekarang udah jadi mantan sih. Nah jadi waktu itu diajakin makan nih sama mantan gue nih. Ayo nyobain ini dong, katanya enak banget nih gitu kan. Boleh kapan gitu kan, nanti gimana? Oh ya udah nanti aku nggak kuliah kok, ya udah ayo, ya udah akhirnya kan sore gue jemput dia nih. Terus ke sana kan. Lu tahu nggak bang, itu pertama kali gue ngelihat apa coba? Apa? Jadi tempat itu ternyata dia pakai penglaris gitu bang. Pakai penglaris. Jadi itu tempat rame banget tuh. Rame serame-ramenya. Istilahnya ya orang mau makan di situ tuh antri gitu kan. Apa yang lo lihat tuh di situ? Bentar bang, ini kalau ngebayangin emang agak jijik sih. Jadi yang waktu itu pertama kali gue lihat adalah ya itu tadi, balik lagi ke wujud yang paling gue sebelin sebenarnya. Bentuk poci itu kan. Terus? Jadi ada pocinya di salah satu ininya lah, di salah satu sudut tempat dia makan kan. Maksudnya tempat dia makan lagi di salah satu sudut rumah makan itu kan. Nah dia di situ berdiri nih. Berdiri di pojokan, kayak di pojokan gitu lah. Nggak di tempat dia lagi depan piring apa gimana gitu orang makan. Nah jadi awal gue pertama kali di situ kan. Itu cuma satu. Karena gue ngeliat dari luar kan bang, belum masuk nih, belum masuk ke dalam nih. Terus mantan gue ini, ayo turun. Karena dia nggak tahu gue bisa ngelihat mereka,
Nah ya udah akhirnya kan ya udah yuk turun, ya udah ya turun. Gue udah tahu nih, aduh gue mau ngajak dia keluar tapi posisinya nggak tepat gitu loh. Kayak pasti kan cewek nih, apa ya, dia pasti punya pikiran, oh tiba-tiba kamu nggak mau sih, katanya tadi mau. Cewek kan ribetnya gitu kan. Ya gue bukannya nggak mau cerita ke cewek gue, tapi kayak ya gue berusaha buat menutupi lah. Takutnya ntar dia jadi apa ya, istilahnya jadi takut sama gue kayak atau apa gitu kan. Makanya kan ya udahlah ntar dulu gitu. Akhirnya yaudah gue masuk tuh bang. Begitu masuk pas di dalam baru deh gue ngeliat tuh ternyata ada banyak jenis mereka. Oh ada banyak di situ. Iya. Cuma satu ya? Nggak, jadi yang gue lihat di istilahnya di adon apa ya, tempat dia pertama kali ngebuat makanan itu cuma satu kan, karena itu kelihatan dari luar nih. Terus pas gue baru masuk, gue ngeliat lagi tuh di pojokan si Poci nih, ngeliatin gue dong. Ya mungkin dia tahu sih. Jadi kalau istilahnya gini bang, mereka tuh bisa ngelihat siapa sih orang yang memang bisa melihat mereka gitu loh. Ya udah kan, habis itu aduh, gue antara mau makan, kalau gue kabur pasti pacar gue tanya aneh-aneh gitu kan. Kalau gue maju gue bakal ketemu lebih aneh. Kan gue bingung tuh bang. Akhirnya ya udahlah, gue ikutin dia aja deh. Terus dia ya cewek gue ini bilang, ayo masuk buru. Ya udah ayo. Nah gue udah masuk nih. Pas gue masuk ternyata di dalam, aduh banyak kawanannya ternyata bang. Bukan cuma satu tadi ya? Yang lihat kan tadi depan satu nih masih. Ya lihat dari depan cuma satu nih yang ada di tempat dia buat makanan nih. Nah di kualinya lah. Oh di kualinya. Nah abis gue masuk, astagfirullah, itu gue dalam hati, ini gue kayak ada di tengah-tengah company nih. Pesta gitu ya. Pesta sih bukan sih, kayak di tengah-tengah prajurit mereka gitu kan. Aduh di tengah-tengah nih, mana bentuknya kayak gitu semua lagi. Sama kan tuh bentuknya. Oh sama bang. Sama semua ya. Iya, begitu gue masuk, langkah kaki pertama, lu tahu nggak sih bang, kayak lu lagi datang ke pesta nih. Nah semua perhatian tuh ke arah ke lu semua gitu. Jadi semuanya sadar kalau lu bisa lihat gitu. Sadar. Dan ketika dilihat, gue kayak anjir, ini aduh kenapa pada ngeliatin gue gitu. Mana ya kalau gue sendiri gue mungkin langsung maaf ya, saya nggak jadi makan gitu kan, bisa kabur gitu kan. Nah ini gue sama cewek gue nih, gue bingung nih, gue kabur, tiba-tiba cewek gue pasti nanya aneh-aneh. Nah ini ya udahlah berlanjut. Terus cewek gue nanya, kamu mau pesan apa? Nah, aku pesen ini aja deh. Gue pesen minum doang bang, akhirnya bang. Nah awalnya gue, kok kamu pesen minum doang gitu? Cewek gue kan gitu kan, aduh mati gue. Ayo udahlah pesan satu juga deh gitu, yang biasa aja ya, karena dia ada dua versi tuh, jumbo sama biasa kan. Ayo udah aku biasa aja deh. Oke biasa kan. Nah cewek gue juga sama nih, biasa nih minum kan. Udah kita cari tempat duduk tuh bang. Nah pas gue duduk gue perhatiin nih sekitar nih. Nah pas gue perhatiin sekitar, jadi setiap orang mau makan, aduh, ini gue ngebayangin ini masih pengen muntah sih bang, sumpah. Gue nggak bisa. Kenapa? Aduh, gimana ya? Sedih si Pocinya ini kayak, aduh, lu tahu dia buka mulutnya gitu kan? Aduh, enak sih bang, sumpah. Jadi dia buka mulutnya, terus dari mulutnya tuh keluar kayak air liur. Terus jatuh ke makanannya. Ngalir sih sebenarnya. Oh, ngalir. Kayak air terjun dia. Aduh, gua semua masih ini. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Itu beneran. Dan dari situ kan, aduh anjir, ini gue bakal kayak gini nih gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue akhirnya di depan cewek gue kayak biasa yuk. Walaupun gue jijik, gue udah mau muntah, terus cewek gue kayak, kamu kenapa gitu? Nggak apa-apa sih, agak enak aja sih tiba-tiba gitu kan. Ya udah, tapi masih kuat makan kan? Ya masih. Udah kan. Udah, begitu datang nih makan depan meja.
Ini ya mbak pesenannya 2, ini minumnya. Ya makasih ya cewek gue gitu kan. Nah pas cewek gue mau makan, bismillah dulu ya. Iya bismillah deh ya. Bismillah, dia baca doa makan kan. Makan tuh. Nah dia Ikut makan tuh. Nah ini anehnya sih gini sih. Begitu dia mau makan, jadi lu kok bayangin deh bang, gue lagi duduk begini nih. Ini di samping gue nih, samping kiri gue nih. Ini ada poci berdiri nih. Siap untuk itu. Nah, siap untuk mengalirkan air terjunnya nih. biar nggak pengen muntah ya bang ya. Jadi dia siap mengalirkan air terjun ke situnya nih. Mana bentukannya gitu. Ya lu bayangin deh bang, lu di samping dia, mukanya begitu, hitam gosong, ada belatung, ada belatungnya gitu kan. Mata nggak ada gitu kan, hidung nggak ada, rata buka tuh, hitam gitu. Lu tahu ini nggak sih bang, bopeng jerawatan gitu. Nah ada bopeng gitu tapi gede-gede banget gitu. Nah dia udah buka mulut nih, udah siap-siap nih. Nah kan gue bilang cewek gue untuk baca bismillah kan. Terus waktu dia mau baca bismillah, si ininya nggak jadi nih, yang di sampingnya dia nih. Gak jadi buat ngalirin air terjunnya nih. Oh gitu. Iya. Nah udah kan. Terus gue tanya, enak gak? Kok hambar ya? Oh kurang garam kali, gue gituin aja kan. Oh jadi kalau misalnya orang baca bismillah itu jadi hambar tuh si makanan ini. Insya Allah ya bang, insya Allah kalau kita baca bismillah, kita doa sama Allah ya istilahnya kan kita kalau mau barik lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah mau barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar kan. Nah, sebenarnya doa itu penting banget gitu kan. Ya udah makan aja. Ya insya Allah sih bisa hilang, insya Allah maksudnya nggak efeknya nggak gede-gede banget lah. Sebenarnya mereka kan nggak sadar gitu kan. Iya. Tapi nggak tahu kan. Ya nggak sadar gitu kan. Nah singkat cerita udah nih begitu dimakan kok hambar ya, nggak tahu kurang garam kali masnya gitu kan, gue gituin aja. Kata dia nggak tahu dah, katanya enak masa kayak gini. Udah sih makan aja, gue gitu aja kan. Cewek bawel gue gitu. Kesel kan, gue nggak mungkin cerita di situ kan. Dan lu tahu apa yang terjadi bang? Yang di bosnya yang di situ tuh, maksudnya bos itunya datang. Nggak usah ganggu urusanku ya. Di sini urusan gua. Ini gua terjemahin kayak bahasa Indonesia aja, kan sebenarnya pakai bahasa Jawa. Coba bahasa Jawanya kayak gimana? Rasa ganggu. Nek kon ngerti, tak simpen dhewe. Rasa ngomong-ngomong. Oh, bosnya ngomong kayak gitu ke lu. Bosnya ini bukan bos manusianya ya bang. Iya. Bos iya. itunya. Iya itunya. Yang di kuali gitu. Itu ngomong langsung tuh kalau tuh. Tepat di kuping gua sih bang. Oh. Dan gua akhirnya ya. Ceritain kayak gitu. Iya. Jadi ya udah. Ya gua coba jawab. Kula dong lagi numpang makan. Batin-batin ya apa-apa. Istilah gitu doang. Ya sebenarnya gue ceritainnya juga agak khawatir dikit sih. Cuman ya gue samarin deh nama tempat dan ininya lah. Saya gitu aja ya, istilahnya gue cuma berbagi aja ya. Nah ini udahlah, ini udah ini kan udah selesai. Artinya kan yang akhirnya cewek gue nih sebel juga kayaknya dia ya, cuma makan habis setengah doang kan. Udah cabut yuk. Saya gitu aja ya, udah yuk pulang. Kamu nggak makan? Nah, emang gua nggak makan sama sekali bang. Nggak, kayaknya perut aku nggak enak. Alasan aja sebenarnya. Iya. Cari-cari alasan lah. Nah udah kan, pulang balik bayar. Terus si cewek gua ini ngedumel nih di jalan, udah pulang ngedumel dia. Katanya enak masa kayak gini. Ya lidah orang beda-beda, gue coba gitu doang kan bang ya. Maksudnya biar nggak ada pikiran negatifnya. Mengalihkan lah ya. Iya. Udah kan ya udah pulang lah. Nah terus suatu saat nih, gue balik ke situ lagi nih bang. Lu balik lagi? Iya, jadi
Lu masih ingat kan ada istilahnya ada kakak perempuan gue sepupu gue tuh Iya, yang iya. sebelum dicerita sebelumnya tuh. Hmm. Nah jadi kan jadi gini ceritanya, dia punya ada cowok nih. Hmm. Nah ada cowoknya dia ini demen banget nih sama makanan itu. Suatu saat dia ini ngebungkus makanan ini kan. Dia nggak tahu nih. Nggak tahu dia nggak punya kelebihan kayak kakak sepupu gua yang cewek ini kan. Nah dia ngebungkus nih makanannya nih, bawa ke pulang kan. Nah pas dibawa pulang, karena kakak sepupu gua ini memang punya keahlian, sama dia dinetralisir dah semuanya tuh. Oh bisa gitu ya? Bisa. Nah habis dinetralisir, dicobain, kok hambar ya? Dia nggak makan, cuman keluarganya kan makan, kayak ibunya, bapaknya kan. Nah itu makan kan, kok hambar gini sih gitu kan. Nah kakak gue cewek ini cuma senyum doang, hehehe gitu doang gitu kan. Oh ya udah, akhirnya ya udah emang di situ yang make gitu kan. Gue nggak mau nyebut nama tempatnya sih, cuman ya udahlah gitu kan. Terus ada lagi nggak kejadian yang kayak serupa kayak gitu? Ada sih bang, ada waktu gue di Jakarta sih. Ada juga berarti. Ada. Ya. Ya di makanannya sih hampir sama ya kayak gitu ya. Oh hampir sama. Ya. Hampir mirip. Cuman yang ini kejadiannya waktu itu gue ngalaminnya sama temen-temen nih. Kisaran tahun berapa tuh? Sekitar 2021 akhir. Baru berarti lagi ya? Baru banget. Nah waktu itu gue jalan sama temen-temen nih. Gue jalan berempat ke salah satu tempat lah. Salah satu tempat. Nah waktu gue datang nih, katanya sih enak, gitu kan. Begitu datang, ternyata di kualinya, di tempat masaknya tuh ada apa ya gue nyebutnya ya genderuwo lah istilahnya gitu kan. Oh beda sekarang ya? Beda bentuk. Kalau yang sebelumnya kan poci nih, iya. Kalau yang ini genderuwo nih. Nah pas gua datang nih, awalnya gua aduh kok ketemu beginian lagi gitu kan. Gua pengen makan, mana lapar gitu kan. Gua ketemuan beginian, aduh. Istilahnya gua mau makan tapi ada gini, gua nggak makan lapar, kan gua bingung tuh bang. Iya. Terus teman-teman gua pada mau makan sini-sini mulu gitu kan. Aduh gimana ya caranya ngatasinnya ya? Ah ya udahlah ikutin aja deh. Nah gua masuk tuh, gua duduk kan. Mereka pesen makanan tuh. Nah, gue pesen, Mas saya ST aja deh, gitu kan. Karena gue emang udah gak nafsu makan bang. Nah, pas udah datang, kalau yang ini beda. Jadi dia cuman mainnya di yang utama doang. Jadi yang di bangku-bangkunya enggak. Di makanan-makanan yang Berarti yang di kualinya doang ya? Iya, di tempat dia masaknya awal lah. Itu di situ doang dia berhenti. Maksudnya dia di situ doang diem. Tapi berarti sosoknya ini cuma satu, nggak banyak kayak tadi? Nggak banyak, ini satu. Oh satu doang. Ya? Satu doang. Nah dia cuman ya udah kan kita makan kan, duduk makan, makan. Nah pas mereka tuh pada makan, gue cuman minum es teh dan di situ kan ada gorengan tuh. Nah yaudahlah gue nyemilin gorengan daripada gue kelaparan. Yaudahlah dan gue mau makan juga, aduh males gitu kan. Daripada gue makan malah hambar. Yaudah deh, gue liatin doang. Dan lu tahu bang kejadian kedua kali nih, yang ada di utamanya nih datangin lagi. Yang di utama? Iya, jadi bosnya lah istilahnya. Yang di kualinya tadi lah, yang di tempat masaknya tadi tuh ngedatengin gue. Yang pertama itu yang lu ceritain itu datang? Ini yang tempat baru, tempat baru. Iya, yang tempat baru ini, yang di Jakarta lah. Datang lagi? Iya. Terus? Jadi dia datang ke gua, dia cuma bilang gini, sama sih intinya, nggak usah ganggu urusanku. Sebenarnya pakai bahasa Jawa sih. Gua nggak tahu ya kenapa mereka ini hobi banget pakai bahasa Jawa gitu kan. Mau di Jakarta kayak mau, tapi yang paling beda sih pernah sih kejadian ya di Jawa Barat, kadang pakai bahasa Sunda. Cuman gua bilang gua nggak bisa bahasa Sunda. Jadi gitu. Nah ini udah nggak usah ganggu urusanku. Ini urusanku di sini. Dia yang minta, jadi lu nggak usah ganggu. Istilahnya gitu aja sih.
oh ya udah, saya juga nggak mau ganggu, saya di sini juga pengen makan, ya nemenin teman-teman gue pengen makan gitu kan. Gue juga cuma minum es teh sama ini, gue nggak ngeganggu kok, saya gitu aja. Kan emang gue nggak ngeganggu, gue datang doang. Gue juga nggak tahu kalau dia pakai kayak gini kan. Sebenarnya juga kalau bisa gue menghindar aja. Cuman kalau gue menghindar nih, 3 teman gue pasti bertanya, ini anak kenapa gitu kan. Sebenarnya waktu setelah dari situ tuh di dalam mobil, mereka kok lu nggak makan sih, katanya lu lapar. Nggak tahu, tiba-tiba gue cuma jawab ini, nggak tahu lah, tiba-tiba enak aja perut gue gitu, pengen makan gorengan aja sama es teh gitu. Nah ya udah, ya sebenarnya mereka kayak curiga sih, cuman ya udahlah bodo amat lah. Lagian juga perut-perut lu kata mereka segitu. Nah yaudah kan, habis itu udah kan kita pulang gitu kan. Udah sih sebenarnya rata-rata, dan ya suka nggak suka mau nggak mau memang ada beberapa yang pakai cara kayak gitu, dan gue udah nggak heran gitu kan. Ya istilahnya kayak yang di setelah sebelumnya ada pesugihan lah, di sini kemudian ada itulah penglaris. Ada juga pengasihan gitu kan, ada juga pelet, dan macam-macam sih bang kalau yang pernah gue temuin ya. Ya gitu sih, kayak ya penglaris nih sebenarnya ada banyak sih, ada nggak cuma itu doang, cuma yang ya beberapa sih gue cuma ngelihat dari jalan doang ya bang ya, nggak mampir. Apa tuh kira-kira, makanan atau barang apa atau apa gitu? Makanan ada, barang ada, Nah, kemudian barang tuh apa tuh? Kalau Apa? boleh lo ceritain. Melihat toko barang terus ada penglarisnya tuh apa sosoknya gitu. kalau yang ini pesugihannya agak ngeri sih bang, yang ini sih, ini yang paling gue sebut paling ngeri aja ya. Jadi kalau lu pengen tahu ya bang ya, ada yang kalau misal kita haji nih, jadi ini misalnya apa ya, jinnya ini bukan jin Indonesia nih, jin dari luar. Oh, jin dari luar. Ya, dan dia istilahnya bisa dibilang powernya ya lumayan gede lah, karena dia emang udah tua gitu bang. Jin tua ya. Tua. Jadi ini jinnya dari mana ya, istilahnya ya kalau gue boleh jujur ya dari Arab. Jadi memang ada ritual kalau misal orang haji nih kan ada apa ya, ada rukun haji tuh. Ya pokoknya di salah satu itu ada yang diselewengin lah sama orang yang berniat untuk seperti ini. Ya jadi kayak mereka memang ada yang emang niat buat hajinya tuh bukan haji mabrur ya, tapi cuma haji mabur kalau kata orang Jawa. Jadi dia haji tapi niatnya dia nggak haji gitu, pengen ngincer ini, nyari harta. Terus sama dia diselewengin ke Indonesia, bawa pulang nih ke Indonesia nih. Nah habis itu di sini kayak dipelihara sama mereka. Cuman mereka harus memperbarui kontrak itu setiap tahun. Jadi setiap tahun dia harus pulang balik lagi ke Mekah lagi, misalnya ke Arab lagi. Jadi nggak ini ya, biasanya kan kalau kontrak-kontrak itu biasanya tumbal gitu segala macam. Ini harus balik ke sana. Iya, balik ke sana lagi, ngelakuin penyelewengan lagi. Makanya gue bilang ya takutnya jadi tutorial. Iya. Ya sebenarnya ciri-cirinya gampang banget sih dilihat gitu aja. Istilahnya ya bisa jadi haji setiap tahun, kita nggak tahu nih haji setiap tahun ngapain gitu kan. Iya. Karena memang itu emang cuma ada di ibadah haji. Oh, iya, gue baru tahu nih masalah kayak gitu. Ya jadi emang pesugihannya pakai itu, dan itu wujudnya emang yang kalau kata kakak sepupu gue yang cewek, ini bukan jin lagi, udah ke iblis katanya. Jenisnya ya. Berarti emang kuat banget ya ini iblis kan. Ya, pertama kuat, yang kedua tua gitu kan. Namanya jin nih apalagi dari Arab Saudi kan. Dari tanah suci gitu kan. Ya, istilahnya udah beda level lah sama yang di Indonesia gitu. Apalagi di sana kan di tanah suci. Nah, jadi Bang, kalau misal nih ya, kalau yang pernah gue lihat nih, jin dari tanah suci ini emang beda gitu kan. Bentuknya kayak apa tuh? Jadi mereka udah, misalnya kan mereka udah beribuan tahun nih, udah ribuan tahun di sana gitu kan, di Arab Saudi sana kan. Jadi bentuk mereka nih sebenarnya udah kayak iblis levelnya. Jadi bentuknya mereka tuh bertanduk, jadi bertanduk dia. Kalau lo tahu Baphomet gak sih Bang? Tahu yang kayak kepala kambing itu ya. Ya dia kan kayak ada tanduknya gitu. Nah salah satunya bentuknya kayak gitu. Lu lihat nih di salah satu toko gitu ada dia gitu.
Sebenarnya bukan, ya ada kadang ada di toko, ada di rumah gitu kan. Misalnya gue cuma lihat dari jalan doang, gue nggak berani. Misalnya ya, gue cari masalah banget nih kalau gue sampai Iya. gangguin apa atau sampai gue apa ya istilahnya ya, sampai gue ngerusuhin nih. Bukannya gue juga tahu diri kali bang, ngapain istilahnya gue juga nggak ada perlu gitu kan. Ya itu urusan mereka masing-masing kan. Iya. Dia ngapain sih? Dia ngapain di toko itu? Sebenarnya dia cuma duduk doang Duduk di di atas di atas genteng gitu kan. tokonya gitu ya. Kalau nggak di dalam gitu. Ya udah kayak gitu doang, maksudnya kayak kalau gua ngelihat pun ya udah, gua cuma sebatas ngelihat, nggak berani komunikasi. Ya beda level lah bang. Iya. Ya gua juga cari aman lah, nggak mau yang kayak aneh-aneh gitu kan. Misalnya level mereka beda di atas gua gitu kan. Kalau gua aneh-aneh bahaya juga nih. Takut kenapa-kenapa gitu aja sih. Tapi bentuknya gede banget apa biasa sedang aja? Gede kadang ada yang gede yang lebih gede dari genderuwo sih bang kadang. Gede juga. Iya dia kayak raksasa sih, cuman dia emang kadang bisa gede banget, kadang bisa ngecil gitu. Namanya mereka kan bisa menyesuaikan sesuai apa ya, sesuai selera mereka lah. Ya, apalagi dia udah tua, jin tua atau jin Ya. tua gitu lah ya. Misalnya kan Ilmunya lebih tambah tinggi lah ya kalau Ya. tua gitu kan. istilahnya kan iblis itu kan ya kayak gitulah bang. Misalnya kayak misal nih apa ya, mereka tuh kadang karena udah tua nih, ada yang bisa niruin manusia juga gitu kan. Niruin tuh misal dalam arti mereka manusia ini ngaji nih, nah bisa ditiruin balik. Oh gitu, oke. Pernah dengar juga. Ya kan sebenarnya iblis itu kan taat sama Allah. Sebelum penciptaan manusia mereka taat kan sama Allah. Akhirnya karena diciptakannya Nabi Adam kan mereka jadi ini kan jadi berkhianat gitu kan. Ciptakan manusia lah ya. Ya. Jadi kan sebenarnya mereka benci juga sama manusia yang lurus-lurus banget lah. Jadi kayak gitu. Kenapa ada kejadian seperti itu? Maksudnya kenapa ada mereka juga, kenapa mereka menyesatkan? Jadi istilahnya gini lah bang, kalau di dunia ini pengen kaya dengan cara seperti itu gampang. Cuman lu siap nggak dengan risiko yang bakal lu terima gitu aja sih. Pokoknya kalau yang pakai kayak gitu bang, namanya mereka nyari kekayaan instan nih, pasti hancurnya juga bakal instan. Cepet ya. Iya. Nggak lama ya bertahannya. Ya karena mereka kan pakai instan, bukan dari kerja keras, dari ini dari hasil kerja. Jadi ya udah kayak gitu. Nah, apa bang? Apa lagi tuh yang mau lo ceritain? Sebenarnya kayak gua nggak bisa sebut 100 orang apa ya, istilahnya nggak bisa sebut semua orang ini kalau misalnya ke tanah suci tuh niatnya memang beda-beda sih. Iya. Ada yang mereka niat haji beneran haji, ada yang niat haji tapi menyelewengkan. Jadi ya sebenarnya semua tergantung dari niatnya manusia itu untuk haji gitu aja sih. Jadi istilahnya sekarang kita jadi manusia ya udah berjalanlah sesuai aturan Allah aja sih. Iya. Kalau lu mau nyeleweng ya udah silakan aja. Lu tanggung sendiri kan. Bukan istilahnya gue juga kalau misalnya ngeliat mereka ya udah, mereka yang emang kerja sama ya udah nggak usah diganggu. Gue nggak bakal mau ganggu kecuali mereka ganggu gue duluan. Maksudnya kayak misal mereka ngirimin atau apa, nah kemungkinan besar baru dah. Ya gitu aja sih. Ya udah hidup masing-masing lah bang. Nah jadi bang gue punya cerita lagi nih satu nih. Apa tuh, boleh ceritain? Nah jadi waktu itu nih ada yang datang ke kakak sepupu gue nih, minta tolong gitu kan, kalau suaminya ini berubah nih sama dia nih sikapnya nih, jadi kayak nyampakin si istrinya ini sama anaknya. Tiba-tiba nih ya? Iya tiba-tiba gitu kan. Nah ternyata usut punya usut, begitu dilihat ternyata si suaminya ini kepengaruh nih sama cewek. Nah kepengaruh gitu kan. Nah pas habis kepengaruh, ya ternyata si ceweknya ini nggak baik bang. Jadi si ceweknya ini pakai pelet biar si suaminya ini ketarik sama dia. Nah sebenarnya dia bukan ngincer suaminya ini, karena emang sebenarnya udah berumur lah. Si ceweknya ini masih muda. Nah dia cuma ngincer hartanya doang. Jadi melet dia cuman buat ngambil hartanya doang. Ya istilahnya gitulah bang. Kalau hartanya udah kekuras udah buang. Iya. Jadi kayak gitu deh istilahnya. Gue nggak apa ya, ceritanya gitu aja sih. Waktu itu si suaminya ini udah dibersihin kan sama kelas sepupu gue ini, ya udah alhamdulillah sih balik lagi, nggak jadi cerai.
tadinya mau pisah gitu Bang. Tapi alhamdulillahnya sih nggak jadi dipisah. Ya sebenarnya nggak semuanya juga karena pelet, mungkin juga karena memang suaminya bajingan kali ya. Ya kayak gitu ya, istilahnya namanya di dunia ini ya Bang ya. Mungkin kalau gue bisa bilang ya kayak kita mau percaya nggak percaya, kita mau suka nggak suka, emang hal-hal seperti itu sebenarnya masih ada gitu. Mau dibilang zaman modern nggak ada hal-hal gitu, nggak usah percaya tahayul dan bla 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 bla. Tapi memang nyatanya ya masih ada Bang. Ya mungkin mereka sekarang yang bilang kayak gitu mungkin karena belum pernah ngerasain ya. Cuman ya saran gue sih hati-hati aja. Namanya di dunia ini kita nggak tahu mana yang baik, beneran baik, mana yang baik ternyata di belakang busuk gitu aja sih Bang. Hati-hati aja. Nah lu cara ngebersihinnya gimana tuh? Jadi ya itu yang pernah dilakuin tuh ya dengan dimandiin gitu sih Bang. Ada ritual tersendiri gitu lah ya. Ya sebenarnya bukan ritual ya Bang. Tetap kita mandiinnya dengan cara Islam juga, dengan baca syahadat, sholawat, ada doa-doanya juga gitu. Yang jelas dua hal itu paling penting karena emang kita kan niatnya mintanya ke Allah gitu Bang. Ya semuanya sebenarnya semua karena Allah juga, itu aja sih Bang. Jadi ya itu cuman perantaranya aja gitu. Lewat lu gitu. Bukan lewat gua, kadang ya istilahnya gua cuma ngebantu nih. Iya. Nah balik lagi ke niat orang itu buat ngebersihin badan kan. Nah kita mandiin, jadi kalau kita mandi kan air nih. Nah sebenarnya air ini bisa netralisir semuanya nih Bang. Kayak misal apa ya, lu ketempelan lah atau lu ada apa nih, biasanya lewat air nih udah hilang. Makanya sebelum sholat itu harus wudhu. Iya, kayak ngebersihin kan, wudhu itu juga ngebersihin kita dari najis kan. Nah ya udah kayak gitu sih Bang. Ya mungkin cerita gue gitu aja sih Bang. Ntar mungkin kalau ya gue nggak tahu ya, karena gue emang sering banget ngalamin kejadian-kejadian kayak gini ya. Mungkin ntar kalau ada cerita-cerita lagi ya gue sempetin mampir. Sebenarnya masih banyak sih cerita gue sih Bang, cuman yang belum lo ceritain ya. Ya nah, masih. Ntar nih yang lain nih, kalau dia mau cerita scene lagi lo komen aja di bawah nih. Ya, udah. Terus ada pesan-pesan nggak nih buat yang nonton? Pesan-pesannya sama sih Bang, kayak yang sebelumnya sih, kayak jaga diri, jangan istilahnya jangan takabur, jangan jangan seenaknya sendiri gitu kan. Dan kayak misal tempat-tempat yang memang dianggap oleh warga situ ini nih tempat agak keramat ya, percaya tidak percaya, suka tidak suka, ya udah jaga sopan santun aja di situ ya, gitu. Patuhin aja lah apa yang di. Iya, daripada lu kena masalah di belakang, ntar malah jadi ribet, ya mendingan ya udah jaga sopan santun aja, menghormati aja gitu, kepercayaan orang-orang situ, itu aja sih Bang. Penting selalu doa lah ya. Ya doa juga jangan lupa Anda gitu. berada gitu ya. Ya dimanapun, misal kita dari jauh nih pulang ke rumah ya udah cuci, kalau kata orang Jawa nih, jadi kalau bisa dari mana-mana jangan masuk rumah nih langsung cuci kaki, cuci tangan, bisa kayak anggap aja wudhu lah gitu aja kan. Jadi kita nggak tahu nih di jalan ini dapat apa aja nih. Ya kalau lagi apes, mana tahu ada yang nempel, kita nggak tahu juga gitu aja sih Bang. Oke, makasih Bang Bayu udah datang lagi ke sini. Thank you banget nih udah datang lagi ke 00 Channel ya. Thank you banget nih sekali lagi Bang. Oke, gimana tuh cerita yang kedua nih? Tambah seru kan? Nah, buat kalian yang pengen dia datang lagi nih, bisa nih komen di bawah. Oh ya, jangan lupa buat kalian juga yang punya cerita horor-horor nyata, bisa langsung kirim ke email kita atau DM Instagram kita. Oke, gue Fadil, Bang Bayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.